الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة ورياضة للنفوس المطمئنة ولجامحة النفوس أعنا وأرشدنا إلى خير طريقة وأقوم سنة تفضلا ومنة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني استودعتك مما علمتني فاردده إلي عند حاجة إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Walaupun sebenarnya bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan kita. Mudah-mudahan sholat jamaah yang selalu kita pertahankan menjadi amal-amal rutin kita, istiqomah kita sampai kita dijemput oleh ajal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita banyak bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Sementara banyak kerabat kita, keluarga besar kita yang mungkin sudah tidak bertemu lagi dengan Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau karena sakit permanen sehingga tidak bisa beribadah dengan sempurna di bulan yang penuh berkah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakin panjenengan semua banyak sekali yang melakukan puasa sunnah. Mungkin puasa Senin Kemis, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 setiap bulan, atau bahkan puasa Daud. Namun demikian kita semua masih merindukan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang setiap hari selalu membaca Al-Quran, tapi tetap saja kita merindukan untuk bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang mungkin infak sedekah sudah menjadi kegiatan rutin setiap saat, tapi tetap saja kita rindu untuk bisa berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Inilah kehebatan bulan Ramadan, betul-betul istimewa. Saya kira banyak sekali hadis yang menceritakan keutamaan bulan suci Ramadan. Kita lihat yang sederhana saja. Ketika bulan suci Ramadan itu ibadah umat Islam meningkat luar biasa. Luar biasa. Orang yang tidak pernah datang ke masjid tiba-tiba sedang ke masjid. Betul Pak? Orang yang tidak pernah infak sedekah tiba-tiba menjadi seorang dermawan, maunya infak terus. Yang tak pernah baca Al-Quran tiba-tiba dekat dengan Al-Quran. Ini yang kasat mata yang bisa kita saksikan setiap hari. Karena itu wajar para bapak dan saudara-saudara kalau umat Islam itu merindukan bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis yang hadis ini sebenarnya oleh ahli hadis masih diperdebatkan, ya, karena periwayatannya itu katanya munqati, ada rawi yang tidak nyambung. Tapi karena banyaknya periwayatan,
Dan yang kedua, ini bukan hadis hukum, juga bukan hadis ibadah, sehingga bisa digunakan untuk memberi motivasi. Insya Allah panjenengan hafal semua hadisnya, karena disebutkan di mana-mana. Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiru idkhul minan nar. Syekh Al-Kandahlawi Zakaria mencoba menjelaskan rahmah itu artinya untuk orang-orang as-solihun, orang-orang soleh yang hampir tidak berbuat dosa. Nah, tapi karena manusia tidak maksud, bukan nabi, sehingga sangat mungkin berbuat dosa. Tapi orang-orang soleh menjaga dirinya untuk tidak berbuat dosa. Maka begitu masuk bulan Ramadan, dia mendapat rahmat dari Allah langsung karena kesolehannya. Sementara yang awsatuhu maghfirah, ampunan itu untuk orang-orang yang punya dosa. Maka dia akan diampuni oleh Allah setelah beberapa hari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, itqul minan nar, itu adalah bagi orang yang melakukan dosa besar. Dia harus menuntaskan selama 1 bulan penuh, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para bapak, para ibu, tidak ada alasan umat Islam untuk tidak gembira menyambut Ramadan. Tidak ada alasan. Apakah itu kiai, ustaz, apakah orang awam, termasuk orang yang maksiat kepada Allah, orang yang banyak dosa kepada Allah, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka benar kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Gembira saja sudah tidak boleh masuk neraka. Ya, tentu kita bergembira karena kita sangat yakin begitu istimewanya bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada yang mau masuk surga nggak kira-kira? Pak, ada yang masuk surga nggak? Mau? Coba angkat tangan, Pak. Saya ingin tahu. Nggak ada ternyata yang angkat tangan. Nggak ada, Pak. Ini bulan Ramadan, Pak. Doa kita mustajab nih. Para bapak, para ibu yang saya hormati, yakin semua umat Islam ingin masuk surga. Yakin kita semua rindu kepada surga. Kalau ada umat Islam ingin masuk surga, itu wajar. Kalau ada umat Islam rindu kepada surga, itu wajar. Tapi yang tidak wajar kalau yang surga yang rindu pada umat Islam. Kalau kita rindu kepada surga itu biasa. Tapi yang luar biasa justru ketika surga merindukan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 orang. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mari kita lihat kira-kira kita masuk kelompok yang mana. Syukur-syukur keempat-empatnya kita masuk. Allahumma amin. Yang pertama kata Nabi adalah talil Quran. Orang yang diridhoi surga adalah orang yang mendawamkan dirinya istiqomah untuk membaca Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran, selalu setiap saat membaca Al-Quran. Maka dia dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah hafidhul lisan. Orang yang dirindukan surga adalah mereka yang biasa menjaga lisannya dari perbuatan, dari kata-kata yang tidak mengenakan, kata-kata kotor, kata-kata hina, dusta dan lain-lain. Yang ketiga adalah wabut amil jiran, orang yang senantiasa membantu orang yang
kelaparan, memberikan makan pada orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah wasohimina fi syahri Ramadan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mun sewu rasa-rasanya jamaah di sini tidak mungkin tidak punya HP, betul Pak? Hampir semuanya punya HP, bahkan mungkin mereknya merek yang luar biasa. Dan yakin kita semua punya grup ya Pak. Grup WA itu Masya Allah ya, mulai dari sekolah, dari PAUD ada grupnya ya Pak. Alumni PAUD Pak ada Pak. Alumni TK, SD terus sampai perguruan tinggi. Belum yang keluarga dari banyak, dari istri ada, dari suami juga ada. Belum yang teman kantor. Masya Allah. Apalagi yang seperti saya ini khutbah di mana-mana, tiap masjid ada grupnya sendiri. Coba kita bayangkan kalau satu orang punya 10 grup. Ya, nyuwun sewu Pak, berapa kali kita buka WA? Pak, berapa jam kita baca WA? Kalau dikalkulasi bisa lebih 5 jam sehari, betul Pak? Tanpa kita sadari. Kalau kita bangun tidur, apa yang dibuka? WA, update status. Kalau kita tidak baca WA hari itu, kita merasa ketinggalan informasi, betul Pak? Kita tidak tahu perkembangan teman-teman kita, tidak tahu berita dan lain-lain. Ada yang hilang kalau kita tidak buka HP, ada yang hilang dalam hidup kita. Tapi ketika kita bangun tidak baca Al-Quran, kita seakan-akan biasa-biasa saja, merasa tidak ada yang hilang. Ini barangkali mari kita pertanyakan kembali, lebih banyak mana buka WA dengan buka Al-Quran. Maka mari khusus bulan Ramadan ini sementara WA-nya ditutup dulu. Kalau menutup WA tidak pernah selesai. Ya, mari kita gunakan waktu yang hanya 10 menit untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memang WA ada positifnya Pak. Apalagi ada fenomena yang kelihatannya bagus, tapi menurut saya kurang bagus. Jam 2, jam 3 sudah share. Ayo bangun sholat tahajud, betul Pak? Nggih Pak. Jenengan pernah dapat WA itu? Ayo sholat tahajud, jenengan balas. Oke siap. Masya Allah. Ini kelihatannya bagus, tapi nggak bagus. Kalau mau baca sholat tahajud jangan jam 2, jam 9 silakan share. Ayo Mas, ayo Bro, kita tidur dulu nanti di tengah malam kita bangun, itu bagus. Tapi kalau jam 2 bangun, kemudian ngajak sholat itu namanya pamer, betul? Betul? Ikilah aku sakit sholat tahajud. Aku sekarang lagi sujud berdoa pada Allah. Masya Allah. Padahal tahajud itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Kenapa kalian diekspos? Ya, dengan seakan-akan mengajak orang, tapi ternyata pamer kalau kita lagi sholat tahajud. Jadi mari monggo pada bapak para ibu untuk sementara waktu WA-nya dikurangi. Kalau tidak bisa dihilangkan, tidak mungkin. Paling tidak kita kurangi. Perbanyak membaca Al-Quran. Kata Nabi, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling baik dari umatku setelah ibadah yang wajib adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatul, hiasi rumahmu, perindah rumahmu dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Para bapak, para ibu, semakin banyak kita membaca Al-Quran, efeknya luar biasa. Karena kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Perbanyaklah kamu membaca Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat
Al-Quran akan datang kepadamu dan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Semakin sering kita baca Al-Quran, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pula syafaat yang kita dapatkan dari Al-Quran. Jadi monggo para bapak, para ibu, untuk sementara waktu sekali lagi HP-nya kita kurangi. Para bapak, para ibu yang saya hormati, di negara barat ini sudah lama dikembangkan namanya sonic healing, terapi penyembuhan melalui suara. Ya, biasanya ada musik klasik, gamelan, seruling. Ya, itu dipakai terapi penyembuhan. Ternyata efeknya luar biasa. Suara-suara ini mampu menstimuli yang otak kita sehingga bisa merangsang cepatnya kesembuhan orang yang sakit. Di antaranya satu, dapat menurunkan stres. Ya, kalau kita banyak masa stresnya lagi tinggi, dengan mendengarkan musik-musik klasik itu bisa menjadi turun. Yang kedua, bisa meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh meningkat. Yang ketiga, bayi yang lahir prematur akan cepat kembali normal dengan distimuli oleh sonic healing tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau suara-suara itu yang tidak punya energi ilahi ternyata mampu memberikan stimuli yang luar biasa pada kesehatan manusia, apalagi Al-Quran, apalagi bacaan Al-Quran yang penuh dengan energi ilahi, maka pasti yakin orang yang banyak membaca Al-Quran yakin tidak akan pernah stres. Betul. Mungkin kita banyak masalah, mungkin kita banyak utang, biasa saja. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak akan gampang susah, karena langsung yang tidak dibaca Al-Quran kali kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau orang yang sering membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hafidhul lisan. Para bapak, para ibu, betapa banyak orang itu bermusuhan gara-gara salah ucap. Betapa sering kita menyakiti orang lain hanya gara kata-kata yang tidak kita sadari. Maka kata Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu tergantung kepada lisannya. Kalau dia bisa menjaga dirinya dari kata-kata kotor, kata-kata dusta, bohong, menyakiti orang, yakin dia akan selamat. Tapi kalau tidak, maka saat mungkin kita telah menyakiti orang lain. Dan ingat para bapak, para ibu, kalau kita menyakiti orang lain, apakah itu istri, anak, tetangga, teman, dengan kata-kata kita, walaupun sudah minta maaf, tetap akan menembus di hati. Betul Pak? Diingat terus, walaupun sudah kita maafkan. Masya Allah. Dan karena itu mari jaga lisan kita, gunakan yang baik. Kalau tidak kata Nabi, maka diam saja. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik saja. Kalau tidak bisa, udah diam saja. Daripada kata-kata kita malah menjadi bumerang menyakiti orang lain. Para bapak, para ibu, Sayyidina Hasan bin Ali, nah, putra Sayyidina Ali yang sangat cerdas, mewarisi kecerdasan ayahnya, dan juga sangat bijak, mewakili bijak kakeknya, yaitu Rasulullah SAW. Beliau pernah dicemooh. Yang menyemooh itu bukan lawan politiknya, justru pengikutnya sendiri. Kenapa mencemooh? Karena menurut pengikutnya Sayyidina Hasan terlalu banyak diam, tidak pernah merespon hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama masalah politik. Karena beliau masyarakat tahu, ketika itu terjadi politik yang luar biasa, pasca Sayyidina Ali direbut oleh Muawiyah. Itu gonjang-ganjing di mana-mana ya politik semua. Sampai khutbah Jumat itu isinya politik semua. Nah, menanggapi situasi seperti ini, Imam Hasan tidak banyak komentar. Sehingga oleh pengikutnya dicemooh. Ini mestinya sebagai pemimpin
kota Sayyidina Ali yang digulingkan, mestinya ngomong, jangan diam saja. Karena berkali-kali dicemooh, akhirnya Imam Hasan ini memberikan jawaban. Apa kata beliau? Kenapa beliau selama ini banyak diam? Kata beliau, li'anni wajadtu lisani sayfan in ta'allamtu fi ghairi fa'idatin qatalani. Kenapa selama ini saya banyak diam? Karena saya tahu persis lidah saya ini seperti pedang yang sangat tajam, yang kalau saya berbicara tidak ada manfaatnya, pasti saya akan terbunuh dengan pedang ini. Nah, itu orang yang sangat bijak, tidak gampang mengumbar kata-kata. Karena sekali kita ngomong salah di dekat orang banyak, masya Allah. Beberapa hari lalu sempat viral salah satu ucapan ibu kita yang tercinta tentang minyak goreng. Ibu-ibu misalnya goreng tombol sekali-kali masak, masya Allah, diprotes sama ibu-ibu. Nah, ini hati-hati. Ya, sekali kita ngomong, pikir betul. Kalau salah, orang yang tersinggung, masya Allah. Para bapak, para ibu, dulu ada seorang hakim. Hakim itu mestinya bijak, sesuai dengan namanya. Hakim harus bijak dan adil. Jadi kalau ada hakim tidak adil, namanya bukan hakim, betul Pak? Kalau ada hakim tidak bijak, namanya bukan hakim. Ya, hakim itu orang harus bijak. Nah, hakim yang bijak ini punya pembantu yang tidak kalah bijaknya. Hakim yang bijak, pembantunya juga orang yang bijak. Suatu hari si hakim ini kedatangan teman-temannya, dia undang temannya untuk makan siang. Maka dipanggillah pembantunya. Nanti siang saya undang teman-teman saya untuk makan siang. Tolong kamu pergi ke pasar. Ini ada uang, ambil, belikan yang terbaik yang ada pada kambing. Yang terbaik dan masak yang enak, jangan bikin saya malu. Dia teman-teman saya puas. Diambillah uang itu oleh sang pembantu dan pergilah ke pasar. Sampai di pasar bingung Pak. Ini mau beli apa yang terbaik dengan kami, kurang ngomong terus. Sambil beli ini, beli ini enggak. Akhirnya di tengah-tengah kebingungannya dia memutuskan untuk membeli lidah. Jadi lidah beli yang banyak, kemudian dimasak. Kira-kira kalau lidah dimasak apa Pak? Iya Pak, semur, dipistik atau disate Pak. Cuma yang enak disuguhkan pada tuannya. Ternyata masakannya luar biasa enak. Si hakim memuji ketika teman berpulang, wah masakan kamu mantap, mantap betul. Cuman saya heran katanya hakim, kamu kok beli lidah? Saya katakan beli yang terbaik yang ada pada kamu kok beli lidah? Ada apa ini? Maka kata sang pembantu, li'annal lisan miftahul hikmah wa miftahul ilmi. Karena lidah Tuhan adalah kunci hikmah dan kunci ilmu pengetahuan. Makanya saya beli lidah. Hakimnya mantuk-mantuk, dikasih uang lagi. Baik kalau gitu ini kamu ambil, pergi lagi ke pasar dan belilah apa yang paling jelek yang ada pada kami, masak untuk saya, bukan untuk kamu. Beli yang paling jelek yang ada pada kami, masak untuk saya. Berangkat lagi ke pasar. Memutar lagi di pasar, bingung juga ini beli apa. Tapi sudah beli lidah. Di tengah-tengah kebingungannya, akhirnya dia putuskan beli lidah lagi Pak. Tapi dimasak dengan menu yang berbeda. Disuguhkan pada tuannya marah-marah karena tahu persis ini juga lidah. Maka dipanggil, kenapa kamu beli lidah lagi? Kan sudah saya katakan beli yang terjelek yang ada pada kami. Apa katanya? Di analisan askul syar askul dilihat bahasa huruf bainal mulut. Tuhan, lidah itu adalah pangkal kejahatan. Lidah itu adalah pangkal iri hati. Dan lidahlah yang menyebabkan raja-raja saling berperang antara satu dengan yang lain. Maka katanya, lisan kalau digunakan untuk kebaikan, maka yakin orang yang bersangkutan akan menuai kebaikan.
Tapi kalau misalnya digunakan untuk yang tidak baik, maka yakin pula yang bersangkutan akan menuai juga ketidakbaikan. Maka betul kata Nabi tadi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia itu lebih utama. Ini yang nomor 2. Sampai jam berapa? Sampai kurang 2 gitu. Baik. Yang ketiga adalah kata Nabi buat ingil jihad. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang banyak memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Para bapak, para ibu, Allah itu memberikan rezeki pada orang berbeda-beda, dan itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Dan Allah sengaja bikin seperti itu agar ada dinamika manusia. Maka kalau ada orang yang kebetulan miskinnya lebih, Allah suka kalau dia juga meniru sifat Allah Ar-Razzaq. Ya, ini namanya Baitullah adalah masjidnya. Bukan itu Razzaq ya, Razzaq mana ya pasanya. Jadi sifat Allah Ar-Razzaq ini adalah pemberi rezeki. Maka Allah sangat senang kalau hamba-Nya juga meniru sifat Allah yaitu Ar-Razzaq, juga membagi rezeki kepada orang lain. Ya, karena itu orang yang punya gelombang rezeki, mari manfaatkan untuk membantu para fakir miskin. Bapak Ibu, rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Ya, rezeki tidak terkait dengan pekerjaan, rezeki tidak terkait dengan profesi, nggak ada hubungannya, Pak. Ya, sama-sama PNS, sama-sama masa kerjanya 20 tahun, golongannya sama, rezekinya yakin tidak sama, betul. Sama-sama buka toko loh Pak, cecer Pak, rezekinya tidak sama. Masya Allah, saya punya tetangga itu jual emas, persis tetangga sebelah saya di Sumeneb. Suatu ketika itu kena rampok, ya Masya Allah. Jadi itu pertama kali terjadi di Sumeneb dan menggegerkan. Ya, karena beliau punya toko kecil di pasar itu dengan rumahnya kira-kira 600 meter. Jadi barangnya dibawa di ransel itu sama beca. Tiba-tiba ada perampok 8 orang bawa pedang semua. Jadi hitungan detik habis. Jadi mau masuk rumahnya di gang itu sudah ditunggu orang-orangnya 8 orang. Dan beliau melawan, beliau juga bawa celurit ya. Tapi ya 1/8 dan orang ketanggungan. Nggak nyangka akan terjadi perampokan. Ya lumayan, uangnya 25 juta, emasnya 30 kilo. Sampai beliau lupa semua karena mempertahankan diri. Saya ditelepon sama kakak saya, suruh nyambangi di rumah sakit sini, di Karangmenjangan. Rupanya banyak, jadi bawa ke Sumeneb, rumah sakitnya tidak ngatasi, bawa ke Pamekasan yang kelas lebih tinggi juga tidak ngatasi, bawa ke Surabaya. Nah saya diminta untuk nyambangi, tapi ketika saya telepon ternyata sudah pulang. Masalah sampai Surabaya diguru sama dokternya. Gini aja dibawa ke sini, udah Pak pulang saja. Masa, padahal di Sumeneb tidak ngatasi, Pamekasan tidak ngatasi. Nah ternyata Pak Haji ini pada saat yang bersamaan itu sedang ada maulid Nabi di rumahnya. Jadi rumahnya ada maulid Nabi, peringatan baca sholawat malamnya itu. Nah, mungkin karena paginya dia tidak enak di rumah, makanya datang. Sama ibunya sudah dilarang, kamu lu punya kami nanti malam masakan itu. Kayak enak Mak, mau sakitnya jualan, ternyata malah yang bisa jadi kena lukanya orang banyak. Awalnya yang luka-lukanya membuat dokter Sumeneb Pamekasan itu berbahaya, sampai Surabaya mana sembuh. Masya Allah. Nah yang menarik yang saya ceritakan kaitannya dengan rezeki ini. Tetangga saya ini kalau buka jam 11 siang Pak, temannya jam 6-7 sudah buka, dia jam 11 baru keluar, jam 2 sudah pulang. Berapa jam kerjanya Pak? Cuma 3 jam. Ya Allah,
1 tahun modalnya kembali. Ya. Jadi 25 juta, kalau emasnya 30 kilo, pintar Pak. Berapa miliar? 30 kilo. Dia sampai bilang misalnya, tolong carikan kiai yang bisa menerawang. Saya ingin tahu siapa yang merampok. Karena ini pertama kali. Saya tidak ingin kembali ke apa-apa, cuma ingin tahu siapa pelakunya. Alhamdulillah sampai sekarang juga tidak terungkap. Masya Allah. Beliau kerja 3 jam 11 buka, jam 2 tutup. Saya tanya, kenapa tidak buka jam 7, jam 8 kayak yang lain? Apa katanya? Kalau memang bukan rezeki saya, walaupun buka jam 6 juga tidak akan datang ke saya. Walaupun buka jam 11, di situ yang pasti nengokku. Masya Allah, ini yang tidak masuk akal. Banyak langganannya beli emas atau jual pada beliau nunggu. Padahal harganya dengan yang lain sama, modelnya juga sama. Kenapa kok sama beliau? Inilah kehebatan Allah. Ya, jadi rezeki itu tidak bisa diukur dengan pekerjaan, tidak bisa diukur dengan profesi. Semuanya Allah atur. Kita hanya ikhtiar bekerja, betul. Tapi rezeki sudah Allah tahu. Maka kalau kita kebetulan rezekinya berlebih kemari, jangan lupa yang di bawah kita mut'imul jinan. Ini sekedar contoh saja. Artinya kita care kepada orang lain. Para bapak, para ibu, nyuwun sewu, ada pertanyaan sekali muncul. Bisakah harta kita bawa ke kuburan? Pak, bisa nggak harta kita bawa ke kuburan? Bisa. Yang penting caranya benar. Jangan dibawa sendiri, tidak bisa. Kalau jenengan bawa sendiri hartanya, wah sing nganter Pak enak, wah sing ngotong nawa jenazah itu tamu pulang di. Insya Allah sampai bisa kita bawa, tapi caranya titipkan pada anak-anak yatim, titipkan pada orang-orang janda, titipkan ke masjid, titipkan ke yayasan. Itu cara agar harta bisa masuk ke kuburan. Kalau dibawa sendiri kan bisa Pak, tapi kalau titip kepada orang lain, kayak kita yang mau haji lagi Pak, titip merokok ke teman-temannya, betul. Kita ahli hisab sebelum merokok, bawa sini papakan nggak boleh, titip sama temannya, boleh sampai di sana terus, nanti boleh dikumpulkan. Ya. Jadi mari para bapak, para ibu, ya, biasakan untuk care kepada orang lain. Ada ayat Al-Quran yang menarik. Nyuwun sewu, kalau ada orang meninggal dunia, oleh Allah diberi kesempatan hidup lagi. Kira-kira apa yang dia lakukan? Pak, kalau jenengan oleh Allah dihidupkan lagi, mati hidup lagi, kira-kira apa yang lakukan? Kawin lagi. Insyaallah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, andai Engkau tunda kematianku sebentar saja, tunda sebentar ya Allah, saya akan banyak sedekah dan saya akan termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang rugi, orang yang bekerja mati-matian, duitnya banyak tapi dia tidak bisa menikmati. Ya, disiapkan untuk anak-anaknya, Masya Allah, masing-masing anak sudah disiapkan sekian rumah. Kita terlalu terlalu khawatir anak kita nggak bisa makan, khawatir anak kita miskin. Ini kalau terlalu khawatir itu namanya kenyek Gusti Allah, betul. Seakan-akan Allah tidak mampu memberi rezeki pada anak kita, seakan-akan Allah tidak bisa memberi makan anak kita. Padahal kita lahir juga nggak pernah bawa rumah, betul. Ya, kenapa kita terlalu khawatir? Yakin kembali kepada Allah. Jadi mari yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah mereka yang memberi makan orang yang kelaparan, atau dengan kata lain peduli kepada orang yang sedang membutuhkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi, orang yang memenuhi
hajat umat Islam di bulan Ramadan ini, Allah akan memenuhi 1000 hajatnya nanti pada hari kiamat. Ya, kalau ada orang pinjam uang, jangan ditolak, Pak. Nih, kalau ada yang mau utang, jangan ditolak. Itu rezeki buat Bapak. Jalan untuk mendapat kebaikan. Kita kadang-kadang salah persepsi, utang aneh, balik. Salah itu. Justru kalau kita dihutangi orang, itu kita bersyukur. Karena jalan menuju kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah persepsi. Nyaur tidak nyaur urusan Allah. Masya Allah. Di Ampel itu ada mutawarri yang dermawan yang namanya orang Arab. Kebetulan pernah jual tanah ke kiai saya itu yang kira-kira luasnya 4.000 meter persegi, mau dibikin pondok dan harganya nggak masuk akal, sangat murah. Saking murahnya itu sampai kalau ditulis di akte jual belinya itu lunas gitu saja. Yang kalau buka harganya Masya Allah. Dan informasi dari beberapa orang, kalau Bang Ahmad ini mau dipinjam uang tidak pernah nolak. Dipinjami berapapun sih, walaupun beliau nggak punya uang, itu beliau pinjamkan untuk membantu orang lain. Masya Allah. Cuman akhirnya beliau juga meninggalnya dalam usia muda, ya, kira-kira 40 tahun. Keapiin dia, lebih baik cepat meninggal dunia. Masya Allah. Jadi mari para bapak ibu. Yang ketiga, kalau kita ingin dibesarkan maka perbanyak beribadah sosial. Kalau tadi Quran itu ibadah spiritual, hafidhul lisan itu adalah moral. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang kami adalah ibadah sosial. Dan yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah memberi kita semua kesehatan yang prima sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, ya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, infak dan sedekah kita, bacaan Al-Quran kita dan ibadah-ibadah yang lain. Demikian, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.